Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustian Arya Satya, NIM 2124 1010 2060 dari kelas PBOA. Jadi pada eh, video kali ini saya akan membahas tugas kelas PBO terkait tentang CRUD pada webform ASP.NET. Jadi eh, kali ini saya akan membahas terkait tugas tersebut yang dimana kita diminta untuk memberikan inputan atau memberikan fungsi CRUD pada web aplikasi yang kita buat pada ASP.NET. Jadi sebelumnya CRUD itu nanti akan masuk ke dalam database di mana kita di sini memakai database dari PostgreSQL. Jadi inputan yang nantinya dimasukkan oleh user ataupun pengguna nanti akan dimasukkan dalam sistem database Postgres dengan library dari NPG SQL. Nah, di sini sebelumnya kita harus mereference NPG SQL yang ada pada Visual Studio. Jadi caranya bisa kita klik dengan ini project, lalu kita bisa ini klik yang manage Nugget packages, lalu kita bisa cari di sini di search npg SQL. Jika not found, mungkin cara lain kita bisa dengan klik ini, klik kanan pada web application-nya, lalu kita klik lagi manage Nugget packages, kita ketik lagi npg SQL. Kalau belum ada, kita bisa masukkan secara manual ya, reference secara manual. Dengan cara ini klik kanan, kita bisa add, lalu kita klik yang ini references. Nah, kita bisa klik salah satu ini di NPG SQL yang sudah kita download sebelumnya, karena ini saya sudah mendownload atau mereference NPG SQL pada project saya, jadi ini tidak akan bisa karena saya sudah mereference sebelumnya. Yang nantinya fungsi dari NPG SQL itu adalah menghubungkan antara web application kita di Visual Studio dengan database pada PostgreSQL. Seperti itu. Nanti penggunaannya dalam ini di perintah pemrogramannya. Ya, kita ke pemrograman tampilan dulu. Nah, di mana kita tampilan di sini menggunakan template dari HTML, yang dimana template HTML ini digunakan untuk membuat tampilan dari web yang sudah yang akan kita buat seperti itu. Jadi di sini kita bisa memberi title atau judul apa saja ke web aplikasi yang akan kita buat. Ini bisa diisi apa saja, terserah kita. Lalu masuk ke dalam tampilannya. Di sini ada eh, body. Jadi di dalam body ini kita akan memberikan eh, elemen-elemen apa saja yang nantinya ada dalam suatu web aplikasi, entah itu berbentuk text box ataupun button-button yang akan disediakan. Gitu. Jadi di sini ada saya membuat suatu text box di mana nantinya text box itu akan diberi label dengan label employee ID. Nah, ini di dalam text box-nya nanti ini inputannya akan dirubah menjadi ini ID, TXT, EMP ID. Jadi apapun yang
apapun yang akan dimasukkan pada text box berjudul employee ID ini akan dikonvert menjadi ID TXT ini pada database. Seperti itu. Sama ini juga saya membuat suatu text box yang dimana ini punya label employee first name, lalu ini juga ada text box lagi employee last name, dan text box yang terakhir saya membuat untuk employee email ID. Jadi text box ini nantinya dapat menerima inputan dari user ataupun pengguna. Lalu di sini saya membuat button di mana button yang pertama yaitu button insert, yang dimana dia ini ada perintahnya on click sama dengan button insert click. Jadi perintah ini nantinya akan dihubungkan dengan program di belakangnya ini. Jadi program klik nantinya akan dijalankan di sini. Program klik pada button insert akan menjalankan program button insert ini. Sama seperti button kedua yaitu button update yang nantinya akan menjalankan program dari ini on click button update klik. Lalu selanjutnya saya membuat suatu header di sini. Ini merupakan header ya. Jadi headernya ini ada namanya selection. Lalu di dalam header ini saya memberikan button lagi. Ini sama seperti tadi. Jadi buttonnya ini merupakan button selection yang nantinya dia akan menampilkan data apa saja yang sudah dimasukkan. Jadi select all data ini dia mengambil semua data pada sistem database yang ada pada PostgreSQL kita dengan cara ini diklik seperti itu. Lalu grid view ini dia akan menampilkan tampilan tabel-tabel atau data yang sudah ada pada sistem database kita. Jadi grid view ini gunanya untuk menampilkan setiap data atau setiap tabel yang ada pada sistem database kita. Lalu selanjutnya saya membuat header lagi dengan judulnya deletion, yang dimana ini nanti berisi program untuk mendelete atau menghapus data yang kita inginkan, baris data yang kita inginkan. Seperti itu. Dengan ini employee ID, nanti ini ada textboxnya. Nah, di mana textbox ini nantinya digunakan untuk menginputkan simbol atau di data mana kita akan menghapusnya seperti itu. Lalu ini ada button lagi yang nantinya button delete ini akan menjalankan program dari on click button delete klik ini. Seperti itu untuk tampilan dari HTML-nya. Nah, lalu kita lanjut ke programnya, di mana tadi kita menggunakan NPG SQL, yang dimana library NPG SQL ini akan mengkoneksikan atau menghubungkan sistem web aplikasi kita dengan database Postgre kita seperti itu. Jadi kita menggunakan using system data dan using system configuration, lalu yang terakhir ada using NPG SQL. Lalu di sini akan mengimport atau mengkoneksikan ya NPG SQL ini dengan data kita, dengan web application kita. Dengan ini akan menunjukkan server atau database Postgre kita ada di mana, dengan memasukkan server atau port, database, user ID, dan password dari PostgreSQL kita. Itu. Lalu di sini ada program button insert. Tadi ada button insert yang dimana dia jika diklik akan menjalankan program dari button insert klik ini, yang dimana dia command text-nya adalah insert
into employee values. Jadi di tabel employee ini ada atributnya yaitu ID, fname, lname, dan email. Itu yang dimana ini di atribut pertama ada ID, dia setiap inputannya nanti akan dikonvert menjadi tipe data integer. Lalu ada atribut selanjutnya ada fname, lname, dan email. Lalu dia di execute non query, lalu dia ditutup, connectionnya ditutup, lalu txt.email ini nanti akan mengisikan setiap data yang ada pada web aplikasi kita ke dalam prosedur kita, seperti itu. Sama seperti ini nantinya kalau sudah kita klik, kita sudah selesai, nantinya akan menampilkan data has been saved ini. Sama untuk selanjutnya juga ada button select klik ini. Nah, dimana ini eh, program dari button select yang kita tampilkan di tampilan awal sebelumnya. Jadi dia gunanya untuk menampilkan tabel yang ada pada sistem database kita. Seperti ini dia akan NPG SQL ini akan mengkoneksikan kembali dengan sistem database kita. Lalu ini dia akan membuka koneksinya, lalu akan dihubungkan. Lalu di sini ada perintah select, lalu from bintang from tabel employee. Jadi ini comment text-nya, lalu dia akan dimasukkan dan dia akan grid view data source. Jadi dia akan menampilkan grid view ini akan menampilkan setiap data apa saja yang berada pada tabel employee kita. Seperti itu. Lalu di sini ada program updating data atau updating click. Jadi pada button update nanti akan menjalankan perintah ini, program ini. Sama seperti tadi, dia akan mengupdate setiap data atau data masukan baru atau data yang kita delete sebelumnya. Itu dia akan diupdate. Lalu ini juga ada perintah atau program delete click yang dimana sama seperti tadi ada button click yang dimana kalau kita klik button delete-nya itu dia akan menjalankan program dari button delete click. Sama seperti tadi dia dibuka koneksinya lalu masukkan, lalu ini ada perintah delete from employee where ID. Jadi dia akan meminta masukan di ID mana kita harus menghapus salah satu data tersebut. Jadi misalkan ada 5 baris data ID, jadi kita misalkan ingin menghapus data ID keempat, itu kita bisa masukkan dalam text box-nya itu masukkan angka 4 lalu klik button delete. Seperti itu nanti akan menghapus data atau masukan yang kita inginkan, seperti itu. Lalu kita sudah ini kita bisa run, lalu akan masuk pada aplikasinya. Kita run saja. Kita menjalankan sistemnya. Build started project web application 1 akan dibuat. Ini kita tadi kan tidak menyantumkan judul di sini, jadi tidak ada judulnya. Kalau kita ingin masukkan judul di sini bisa dengan title. Nah, itu. Kita tunggu sebentar. Tampilannya
Ya, sudah muncul di sini. Jadi dari tampilan nanti tampilan HTML itu akan memunculkan ini. Jadi kan kita sudah jelaskan tadi dia ada eh, ini headernya, ada labelnya, ini ada textbooknya di mana kita bisa memasukkan berbagai data yang kita inginkan. Sama ini ada buttonnya, button pilihannya. Kita langsung coba saja, misalkan kita masukkan data ID 1, kita bisa ya, ya ini ID ini terus apa, lalu kita bisa insert. Nah, data has been saved. Lalu kita untuk melihat datanya kita bisa klik ini select all data, dia akan memunculkan data yang sudah kita masukkan tadi. Misalkan kita masukkan lagi data, kita insert lagi, kita select all data lagi, nah dia akan bertambah lagi datanya. Lalu kita coba delete ini, delete, misalkan kita ingin mendelete pada employee ID 1, dia akan mendelete sesuai dengan apa yang kita inginkan di program database kita seperti ini. Lalu kita bisa klik button delete ini, nanti dia akan menunjukkan data has been delete. Lalu kita update, lalu kita select all data. Nah, maka data ID 1 tadi yang sudah dimasukkan akan dihapus pada sistem database Postgres. Seperti itu untuk aplikasikan pada webnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.